Tapi sebelumnya saya ingin ngasih tahu sebenarnya. Sebenarnya dari awal sudah saya informasikan ya terkait evaluasi dalam bentuk UTS maupun UAS. Saya itu selalu memberikan pilihan buat mahasiswa saya, termasuk buat kuliah. Saya selalu tawarkan mau online atau mau offline. Kalau mau online oke, tapi konsekuensi yang harus ditanggung kan jelas ya. Kamu tuh udah gede, udah menjadi manusia dewasa. Semua pilihan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Komitmen itu namanya. Milihnya ujiannya dalam bentuk online. Oke, saya okein. Otomatis kan ada batas waktu yang harus diatur sedemikian rupa ya. Nggak peduli masalahnya apa. Udah tahu kalau milihnya online, apa yang harus dipenuhi? Jaringan. Harus itu dipenuhi. Cari tempat yang udah tahu jaringan bermasalah. Carilah gimana caranya supaya masalah itu bisa teratasi. Jadi nggak akan ada excuse ya tentang itu ya. Jadi kalau kamu kirim lewat email, nggak akan saya koreksi. Saya udah ingetin dari awal. Jadi apapun kalau pilihan sudah diambil, nah itu harus dipertanggungjawabkan. Kecuali memang e-learning yang bermasalah. Kalau secara jaringan, data, nah itu kan masalah yang harus kamu atasi sendiri. Kalau masalah begini kamu nggak bisa atasi, lah gimana ngatasi masalah lebih besar? Saya kan harus bertindak adil dong dengan mahasiswa yang lain. Kalau saya kasih akses kamu tambahan waktu, kamu bisa kirim email setelah itu, nah yang lain juga harus saya kasih kesempatan yang sama. Padahal yang lain juga nggak cuma mahasiswa TIC, mahasiswa grafika juga, PB juga saya harus kasih kondisi yang sama, kan harus fair. Nah, cobalah yang kayak gitu-gitu tuh. Kamu harus bisa mempertanggungjawabkan pilihan kamu lah. Kalau memilih untuk online, ya udah konsekuensinya pilihan yang kamu itu harus bisa kamu atasi. Masalahnya apa? Jadi jangan bilang, oh ya bisa lewat, nggak akan saya koreksi. Kan dari awal udah saya informasikan tentang itu. Ya, gitu ya. Jadi mau nggak mau, itu kan pilihan Anda. Saya itu orang yang paling demokratis. UTS, mau UAS, jangankan kuliah itu saya tawarin ke mahasiswa saya. Mau online, mau offline. Kan gitu. Apa pernah saya maksa keinginan saya? Saya tanya. Saya kan selalu tawarin ke Anda. Mau online, mau offline. Gitu kan? Bebas. Mau UTS juga begitu. Tapi konsekuensinya, nah itu yang harus ditanggung. Jangan mau anaknya sendiri. Kamu tuh udah gede, udah dewasa. Semua pilihan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Itu sih yang saya mau ingetin. Jadi ambil keputusan tuh mikir beribu-ribu kali. Kalau sudah disepakati, komitmen terus dijalanin. Nggak bisa enggak gitu. Itu baru fair, baru adil. Kalau saya terima email kamu itu, saya harus memberikan kesempatan yang sama buat yang lain. Kalau gitu saya kan nggak adil. Ya, itu sih yang saya mau ingetin. Jadi saya nggak akan bahas lagi. Nanti ke depannya kalau kamu milih online lagi, ada kejadian saya nggak akan saya nilai dari awal juga saya udah informasikan seperti itu. Kalau ditanya kecewa banget loh. Kecewa banget saya melihat kelakuan kamu kayak gini nih. Itu aja. Ke depannya jangan sampai kayak gini lagi. Nggak cuma mata kuliah saya, mata kuliah yang lain juga kayak gitu. Oke. Saya masuk materi mengenai tinta cetak dan coating. Hari ini saya mau bahas mengenai pengeringan tinta cetak. Sebentar, saya buka PPT-nya dulu. Sudah terlihat? Sudah terlihat PPT saya? Sudah, Bu. Oke. Sistem pengeringan tinta cetak. Kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai bahan pembuatan tinta, kemudian proses bikin tinta, nah sekarang sistem pengeringan tinta cetak. Sistem pengeringan tinta cetak ini merupakan salah satu sifat tinta cetak. Penting nggak? Penting.
Karena ini salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas cetak. Terus sistem pengeringan tinta cetak juga akan pengaruh ke lancar atau tidaknya proses cetak itu berlangsung. Jadi kualitas cetak, runnability atau lancar atau tidaknya proses produksinya tergantung dari pengeringan tinta cetak. Nah, saya mau tanya nih, kenapa pengeringan tinta cetak akan berpengaruh terhadap kualitas cetak? Kenapa kayak gitu? Ada yang bisa jawab? Kenapa pengeringan tinta cetak akan berpengaruh terhadap kualitas cetak? Kenapa? Ini mahasiswa saya ada 46 nih. Ada yang bisa jawab? Semakin baik pengeringannya, semakin cepat pengeringannya, semakin baik ke material cetaknya, bukan Bu? Semakin baik, maksudnya gimana tuh Mbak? Jadi kan kalau misalnya dia cepat kering, otomatis nggak berdampak sama material yang lainnya, misalnya jadi nggak cepat nempel. Yang lain Tidak cepat nempel, maksudnya tidak terjadi penularan cetakan ya? Iya Ibu. Ya, tidak menimbulkan terjadinya set off. Nah, kalau terjadi set off, apa yang terjadi? Misalnya pengeringan tintanya lambat, terjadi set off. Nah, kaitan dengan mutu cetak gimana? Pengeluaran tinta ke kertas ini. Iya, kenapa? Terjadi kaitan dengan mutu cetak gimana? Menaikkan mutu cetak atau menurunkan mutu cetak tuh kalau terjadi set off seperti itu tuh? Menurunkan. Menurunkan kualitas cetak. Akibat apa terjadi? Karena tintanya nggak kering. Nah, kalau terkait dengan lancar atau tidaknya proses produksi cetak gimana? Pengeringan akan mempengaruhi kelancaran proses produksi cetak. Ini maksudnya apa ya? Gimana tuh? Jadi kalau pengeringan tintanya cepat, jadi otomatis nanti produksi cetakannya juga cepat juga. Jadi bisa menghasilkan lebih banyak gitu. Oke. Sesuai dengan perencanaan ya. Misalnya nyetak itu butuh waktu 3 jam. Karena pengeringannya cepat, nggak ada kendala, proses produksi berjalan dengan baik, pas 3 jam. Enggak. Tapi kalau pengeringan tinta cetaknya lambat, apalagi kalau mesinnya cuma satu warna gitu. Harus multi warna, full color, 4 warna. Berarti kan kalau tinta cetak yang satu belum kering, kan harus tunggu dulu tuh. Baru masuk cetak yang kedua dan lain sebagainya. Kalau kita punya cetak single satu warna ya, nah itu kan berpengaruh juga dampaknya terhadap lancar tidaknya proses produksi cetak. Belum lagi kalau menimbul terjadinya set off, mutu cetak jelek, kan harus cetak ulang. Itu kan biaya produksi makin naik, waktu yang untuk proses produksi juga jadi lebih lama. Nah, itu kan kendala akibat pengeringan tinta cetak. Nah, kalau dilihat gitu, kalau ngomongin proses cetak itu kan ada 3 tahap ya. Yang pertama tahap apa namanya? Ada 3 kejadian utama dalam proses cetak. Proses cetak itu alih tinta dari acuan cetak ke material cetak menggunakan tekanan dan kecepatan tertentu. Di dalam proses cetak itu ada 3 kejadian utama. Kejadian apa yang pertama? Kejadian apa? Coba dibuka lagi di catatannya. Pracetak yang pertama ya Bu? Sebelum penyiapan, sebelum cetak. Kan ada kalau di alur kan pracetak, cetak sama pasca ya Mbak? Iya Ibu. Nah, saya ngambil yang di bagian keduanya ini. Di proses cetak. Kita nggak bahas pracetak sama ataupun post pressnya, tapi yang kedua.
Di tahap kedua ini, di proses cetak, press ini ada unsur yang terlibat. Ada tahapannya di situ. Tahapan yang terjadi pada proses cetak apa? Acuan cetaknya diberi tinta, Bu. Benar banget. Kejadian awal itu namanya. Apa yang terjadi Mbak Cynthia tadi? Acuan cetaknya diberi tinta, terus itu belum terjadi proses alih tinta pada kertas. Berarti acuan cetak dapat tinta ya Mbak? Dengan tebal lapisan tertentu. Belum ada alih tinta. Belum ada persinggungan antara acuan cetak dengan material cetak. Oke, itu yang pertama. Kejadian awal. Awal proses cetak. Terus yang kedua? Kertas masuk ke mesin dan tinta teralihkan ke kertas dengan tekanan cetak. Oke. Yang kedua, kejadian pada saat proses cetak terjadi alih tinta. Acuan cetak yang sudah mendapatkan tinta mengalihkan tintanya ke material cetak. Contohnya tadi kayak kertas. Sudah terjadi alih tinta. Supaya acuan cetak bisa mengalihkan tintanya, ia perlu tekanan. Tekanan cetak. Nah, itu kejadian yang kedua. Nah, kejadian akhir apa? Tinta melekat di kertas. Tinta? Melekat di kertas, Bu. Oke, terus? Sebagian tinta menempel pada kertas, ada juga yang tidak, Bu. Pembelahan tinta cetak. Nah, yang ketiga itu kejadian akhir. Terjadi pembelahan lapisan tinta. Ada sebagian tinta yang nempel di material cetak, ada sebagian lagi yang nempel di acuan cetak. Terjadi ink-splitting. Nah, pengeringan tinta cetak itu masuk di tahap awal, tahap proses cetak, atau pada tahap akhir? Kira-kira. Kan tadi ada tahap akhir. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Pada saat awal, pada saat cetak, atau tahap akhir? Hah? Saya tanya dari belakang aja. Alfa, Mas Alfa, Pak? Ya, Bu. Oke. Kalau pengeringan tinta cetak, kejadiannya pada saat yang mana, Mas? Pengeringan tinta cetak. Kalau menurut saya akhir, Bu. Kejadian akhir. Oke. Mas Zirhan? Ya, Bu. Menurut Dika, pengeringan tinta cetak masuk yang tahap yang di mana, Mas? Paling akhir, Bu. Paling akhir. Mbak Safa? Halo, Mbak? Safa, Aisyah? Muhammad Rifai. Pai. Ya, Bu. Oke, menurut Dika bagian mana ya, Mas? Di akhir kayaknya, Bu. Di bagian akhir. Mas Dimas? Dim? Dimas? Halo? Iya, Bu. Menurut Dika di bagian mana, Mas? Maaf, Bu. Putus-putus. Proses cetak kan ada 3 tahapan tadi itu yang sudah dibahas sebelumnya. Ada kejadian awal, kejadian pada saat proses cetak, sama kejadian akhir. Nah, proses cetak di pengeringan tinta cetak masuk tahap yang mana? 1, 2, atau 3? Tahap 3, Bu. Tahap 3. Oke. Ada yang punya pendapat lain barangkali? Dir? Mahathir? Kalau dari saya sih, Bu, itu setelah ink splitting baru masuk pengering. Berarti tahap 3 juga, Dir?
bukan pas di tahap 3-nya sih Bu, tapi setelahnya. 1, 2, 3. Pilihannya cuma 1, 2, 3. Kalau setelah tahap 3, tahap 1 lagi, Tir. Tahap 3 berarti Bu. Tahap 3. Mbak Lita, Nurlita. Halo Mbak. Iya Ibu. Menurut Dika tahap 1, 2, 3 Mbak. Tahap mana Mbak? Tahap 3 Bu. Tahap 3. Mbak Reswandari? Tahap 3 Ibu. Oke. Mbak Novana? Tahap 3 Bu. Tahap 2. Nih, saya ulang lagi nih. Sebentar. Kita ngomongin proses cetak ya. Proses cetak itu ada kejadian awal. Kita sebutnya tahap awal. Bukan pre-press ya. Kejadian pada saat proses cetak sama kejadian akhir. Di kejadian awal nih misalnya acuan cetak. Acuan cetak mendapat tinta dengan tebal lapisan tertentu. Ini di sini. Ini material cetaknya misalnya. Belum ada kontak antara acuan cetak yang sudah mendapat tinta tadi. Jadi baru terjadi penintaan acuan cetak. Tebal tipisnya tinta ini tergantung berapa banyak acuan cetak mendapatkan tinta. Kalau makin tebal tinta yang diperoleh di acuan cetak, maka tinta yang dialihkan masuk ke tahap kedua ini juga tebal. Tapi kalau tipis tinta yang diperoleh pada acuan cetak, makin tipis juga tinta yang teralihkan. Nah, kalau sudah acuan cetak sudah mendapatkan tinta, baru terjadi alih tinta. Ini acuan cetak nih yang sudah mendapatkan tinta, ini mengalihkan tintanya ke material cetak nih. Itu jadi alih tinta nih. Supaya bisa teralihkan butuh apa di sini? Tekanan. Butuh tekanan cetak. Ini ada tekanan cetak di sini. Kalau nggak ada tekanan cetak, nggak ada kecepatan cetak, nggak akan tinta. Nah, kalau si kertas atau si material cetak ini, si kertas lah kita ngomong, sudah menerima tinta cetak, terjadi apa di sini lagi? Tinta sudah teralihkan ke kertas. Kertas sudah menerima tinta nih. Apa yang terjadi selanjutnya? Tintanya terserap. Tintanya terserap. Oleh siapa? Oleh kertas. Bagian kertas mana yang menyerap si tinta cetak? Pori-pori Bu. Pori-pori. Makin banyak pori-porinya, makin banyak penyerapan tintanya, makin cepat kering tinta cetaknya. Nah ya kan? Nah tapi kalau sudah masuk kejadian yang ketiga, nah ini udah ada nih, tintanya sudah nempel. Nah ini terjadi pembelahan lapisan tinta di sini. Acuan cetaknya terangkat, kemudian ada sebagian tinta nempel di kertas, ada sebagian lagi nempel di acuan cetak. Tapi pengeringan tinta cetak udah terjadi pada saat yang kedua ini. Tinta nempel di kertas, kemudian terjadi penyerapan tinta cetak, dan makin lama makin kering tinta cetaknya. Nah, baru masuk ke tahap ketiga. Terjadi pembelahan. Tapi di sini ini sudah terjadi pengeringan tinta cetak sebenarnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Jadi penting banget karena dia salah satu sifat tinta cetak. Kemarin pada saat proses proses pembuatan tinta kan dikasih tahu tuh salah satu pengontrolan kualitas tinta ada warna, ada sifat alir, ada viskositas, ada kelengketan, termasuk pengeringan tinta, drying ink. Ini termasuk salah satu parameter pengontrolan kualitas cetak.
Saya lanjutin. Jadi kalau ditanya penting nggak sih pengeringan? Oh iyalah penting, karena dia akan mempengaruhi mutu cetak, akan pengaruh ke lancar atau tidaknya suatu proses produksi cetak. Nah, sistem pengeringan tinta cetak ini dibagi menjadi dua. Pengeringan dengan cara fisika dan pengeringan dengan cara kimia. Nah, kalau kemarin belajar kimia itu kita belajar tentang materi dan perubahannya ya. Kalau perubahan fisika sama perubahan kimia bedanya di mana ya? Ada yang tahu? Kalau perubahan fisika, Mbak Cynthia? Kalau perubahan fisika itu Bu, perubahan yang tidak merubah identitas materi. Identitas dasar materinya tidak mengalami perubahan, gitu kan Mbak? Oke. Iya Bu. Kalau perubahan kimia? Mengalami perubahan identitas materi. Contohnya? Kimia itu kayak singkong yang diberi ragi Bu difermentasi. Di mana sifat singkong sama sifat hasil fermentasinya berupa tape kan beda ya. Dari bentuknya beda, dari rasanya beda, identitas dasarnya udah beda jauh lah. Tapi kalau perubahan fisika, identitas dasar dari si materi itu ya nggak berubah. Terjadi perubahan iya, tapi identitas dasarnya masih sama. Nah, sama kayak pengeringan tinta cetak, ada yang pengeringan dengan cara fisika, ada yang pengeringan dengan cara kimia. Kalau pengeringan dengan cara fisika, kalau begitu gimana tuh prosesnya kira-kira? Kalau terkait tadi, kamu udah jelasin perubahan fisika sama perubahan kimia. Gimana tuh? Tadi kan dijelasin tuh perubahan fisika gimana, perubahan kimia. Nah, kalau pengeringan secara fisika, berarti gimana tuh? Bisa dengan cara penyerapan atau yang penguapan. Iya, benar banget. Tapi terkait dengan istilah tadi ya Mas Mahathir yang sudah si Cynthia sampaikan, yang namanya perubahan fisika itu perubahan yang kayak apa? Pengeringan dengan cara fisika gitu. Itu maksudnya gimana gitu? Nah contohnya benar yang tadi Mahathir bilang, ada dengan cara penyerapan, dengan cara penguapan. Tapi pengeringan dengan cara fisika itu maksudnya gimana? Terkait dengan definisi perubahan fisika tadi. Apakah identitas dasar dari si tinta cetak yang mengalami perubahan? Enggak. Yang berubah apa? Jadi lebih kering gitu Bu. Nah, contohnya kayak tadi perubahan fisika, yang berubah cuma wujudnya doang. Es mencair. Kalau mencair jadi apa es mencair? Jadi air. Jadi air. Es sama air kan sama-sama air ya awalnya. Tapi kalau es itu air dalam bentuk padat. Kalau air yang kita kenal air dalam bentuk cair. Cuma wujudnya aja yang berubah. Identitasnya sih masih sama-sama air. Kan gitu. Tapi kalau tadi singkong jadi tape, itu identitas dasarnya udah berubah. Nggak sama lagi. Gitu. Nah, kalau pengeringan dengan cara kimia, ya pengeringan tinta cetak di mana identitas dasar dari si tinta cetaknya nggak mengalami perubahan. Yang berubah cuma wujud dari si tinta cetaknya itu aja. Dari cair, mengering, memadat. Kan begitu. Atau terjadi penguapan. Dari yang namanya menguap kan perubahan wujud ya. Dari apa ke apa kalau menguap, penguapan. Yang namanya menguap kalau kondisinya gimana? Terjadi perubahan wujud kayak dari apa ke apa? Air ke gas. Dari cair ke gas. Berarti tinta yang tadinya cair berubah wujud menjadi gas. Identitas dasarnya masih sama nggak berubah. Cuma wujudnya aja yang berubah. Contohnya apa? Ya tadi yang Mahathir bilang, ada dengan cara penguapan, ada dengan cara
penyerapan. Sebenarnya ada satu lagi pemadatan atau kita sebutnya solidifikasi, tapi sekarang jarang dipakai. Nah, terus yang kalau kimia, pengeringan dengan cara kimia, gimana tuh? Pengeringan dengan cara kimia maksudnya gimana? Dengan cara polimerisasi, Ibu. Sebentar. Gimana, Mbak? Gimana, maaf? Dengan cara polimerisasi, Ibu. Dengan cara polimerisasi, betul. Nah, terkait dengan istilah perubahan kimia itu gimana tuh? Tadi kan Cynthia bilang tuh, perubahan materi di mana identitas dasar dari materinya sudah mengalami perubahan tadi kan. Contoh tadi dia sampaikan, singkong mengalami fermentasi tambah ragi jadi tape. Nah, kalau kaitan dengan istilah perubahan kimia di situ gimana tuh? Bentuknya endapan. Gimana, Mas? Bentuknya endapan. Kok saya nggak dengar suara kamu mendem ya, Mas? Gimana, Mas? Perubahan warna gitu. Perubahan warna. Terus bentuknya endapan. Oh, perubahan warna, terjadi endapan, perubahan suhu gitu ya? Iya, Bu. Oke. Jadi memang kalau terjadinya pengeringan tinta dengan cara kimia memang ada bantuan dari luar ya. Contohnya ada oksigen. Polimerisasi oksidasi berarti dalam pengeringan tinta cetak itu butuh oksigen. Kalau sudah terjadi reaksi kimia dengan oksigen, otomatis menghasilkan zat baru. Identitas dasar dari si tintanya sudah mengalami perubahan. Belum lagi ada apa tuh yang mempercepat reaksi pengeringan tinta cetak? Katalis. Ada katalis, benar. Katalisnya apa? Dryer, Bu. Dryer. Nah kan ada reaksi tuh yang ditandai dengan adanya perubahan warna, terbentuknya pengeringan endapan, tintanya lama-lama mengering. Tapi ada bantuan dari luar nih, kayak oksigen, kayak misalnya tadi katalis, dryer, kan seperti itu. Dimana si identitas dasar dari si tinta cetaknya udah berubah, nggak sama seperti tinta cetak, karena dia udah bereaksi dengan oksigen, dia sudah bereaksi dengan katalis, atau dia mengering dengan tinta dengan lampu UV, dia sudah bereaksi dengan sinar UV, kan seperti itu, ya nggak? Identitas dasar dari materinya sudah mengalami perubahan, tinta cetaknya udah mengering karena pengaruh dari luar. Dan itu sudah beda dengan sifat tinta cetak awal. Gitu, ya. Nah, kalau pengeringan dengan cara fisika, di mana identitas dasar dari si tinta cetaknya itu masih sama, yang berubah cuma wujudnya aja. Dari cair, memadat, jadi kering lah. Ini ada dua, absorpsi dan evaporasi, penyerapan dan penguapan. Sebenarnya ada satu lagi tadi saya bilang pemadatan, solidifikasi. Tapi nggak dipakai lagi. Kenapa nggak dipakai? Karena teknik cetak yang menggunakan pengeringan dengan cara solidifikasi ini udah nggak ada lagi ya, jarang dipakai. Letterpress udah nggak ada lagi gitu. Jadi pengeringan dengan cara pemadatan ini nggak ada lagi gitu. Karena teknologi cetaknya sudah jarang dipakai. Jadi discontinue lah teknologinya. Terus yang namanya kering itu, contohnya gini lah, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari lah, kamu nyuci celana panjang lah, celana jeans kamu lah itu. Untuk nyuci celana panjang butuh apa aja ya?
Untuk nyuci gitu, butuh apa aja? Air. Butuh air. Butuh apa lagi? Sabun. Butuh sabun, butuh deterjen. Kan direndam tuh ya. Deterjen, air direndam lah tuh celana jeans kamu itu. Lalu digosok. Bisa dibilas lagi. Sampai nggak ada lagi deterjennya, sampai celananya bersih. Gitu. Celananya itu kan kalau sudah dicuci, dibasahi dengan air, itu basah. Full of water, penuh dengan air. Ya kan? Supaya celananya bisa dipakai lagi, diapain tuh? Dikeringkan, Bu. Dikeringkan. Yang tadi banyak airnya, terus jadi kering, berarti kan kandungan air pada celana tadi udah kagak ada ya. Kita bisa bilang itu kering, kan udah nggak ada lagi airnya. Air yang ada di celana panjang tadi. Kan gitu. Berarti kita mereduksi, mengurangi air. Yang tadinya celananya basah, jadi kering. Jadi istilah kering itu mengurangi cairan sebenarnya. Kan gitu sebenarnya. Yang namanya pengeringan itu secara alamiah mengurangi cairan, termasuk di penyerapan, pengeringan tinta cetak dengan cara penyerapan, dengan cara itu sebenarnya mereduksi, mengurangi cairan, termasuk di pengeringan dengan cara kimia juga. Tapi kalau pengeringan dengan cara pemadatan itu enggak, kebalikannya, dia butuh cairan di situ. Jadi untuk mempercepat pengeringan kita semprotkan cairan ke tinta cetaknya. Nah, berarti kan berlawanan tuh dengan konsep pengeringan awalnya. Paham penjelasan saya? Halo? Saya jelasin. Tadi kan proses pengeringan tinta cetak ada dua ya. Secara fisika, ada secara kimia. Kalau secara fisika contohnya apa? Pengeringan dengan cara apa? Dengan cara fisika? Evaporasi. Evaporasi dan absorpsi. Tadi satu, saya bilang ada salah satu tuh, tapi teknologinya udah discontinue, namanya apa tadi? Pemadatan. Pemadatan atau solidifikasi. Nah, solidifikasi ini berlawanan dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya itu mengurangi cairan, ya tadilah absorpsi, penyerapan. Tinta yang tadi banyak kandungan cairan itu kan diserap cairannya oleh si kertas misalnya, oleh tekstil misalnya, sehingga terjadi pengurangan cairan di situ, termasuk penguapan, evaporasi. Tinta yang ada kandungan solvennya, cairan tadi itu akan menguap, mengurangi cairan lagi. Jadi sejalanlah dengan konsep pengeringan, istilah pengeringan. Tapi kalau solidifikasi enggak. Solidifikasi itu malah kita menyemprotkan cairan. Biasa pakai ethylene glycol. Saya tulis. Nah, kalau solidifikasi itu biasanya disemprotkan tinta cetaknya. Ini buat letterpress ya. Jadi tinta cetak yang sudah nempel di acuan cetak disemprotkan ethylene glycol. Sehingga nanti ethylene glycol ini akan bereaksi dengan si tinta cetak ini. Akan terjadi pemadatan. Lama-lama kering gitu. Nah, tapi itu tadi ya namanya konsep pengeringan ya nggak berarti di sini nih. Kalau yang tadi kita mengurangi cara ini malah enggak gitu. Kita malah nyemprotin cairan supaya kering kan gitu. Jadi kebetulan ini teknologinya sudah discontinue jadi nggak dipakai lagi gitu. Nah, letterpress sudah jarang lagi dipakai. Tapi yang namanya pengeringan dengan cara fisika atau dengan cara kimia sama-sama berpengaruh terhadap kualitas cetak, sama-sama berpengaruh terhadap lancar tidaknya proses produksi cetak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke. Saya lanjut ke pengeringan dengan cara fisika. Tadi pengeringan dengan cara fisika berarti dalam proses perubahan yang terjadi pada si tinta cetak, identitas dasar dari si tinta cetaknya masih sama. Yang berubah cuma wujudnya saja. Biasanya dalam pengeringan dengan cara fisika ini tidak butuh bantuan dari luar.
Nggak ada faktor lain selain dari material cetak sama si tinta cetaknya. Nggak ada tuh variabel-variabel dari luar yang membantu pengeringan si tinta. Hanya tergantung dari si material cetak sama si tinta cetaknya itu sendiri. Beda dengan cara kimia. Nah, kalau contoh kayak polimerisasi oksidasi, butuh oksigen, butuh dryer. Begitu juga dengan polimerisasi radiasi, butuh tambahan lampu UV. Kalau nggak ada eksternal faktor ini sulit buat tinta cetak mengering ya. Tapi kalau pengeringan dengan cara fisika ini hanya tergantung pada sifat si kertas, sifat material cetak, dengan sifat si tinta cetaknya. Enggak tergantung dari luar. Nah, kalau yang nentuin cepat lambatnya pengeringan tinta cetak ya cuma itu mereka doang gitu. Tapi kalau cara kimia banyak faktor yang terlibat selain dari material sama si tinta cetaknya. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami penjelasan saya barusan? Bisa. Saya bahas yang pertama dulu. Pengeringan dengan cara fisika. Absorpsi. Oke. Atau absorpsi ini pakai B ya. Absorpsi bukan pakai D. Pakai bravo, enggak D. Absorpsi. Karena ada perbedaan antara absorpsi sama absorpsi. Maka pori-pori kertas itu adanya di bawah permukaan. Nah, kalau di permukaan aja penyerapan di permukaan kita baru pakai adsorpsi, pakai delta. Tapi karena di bawah permukaan maka absorpsi, pakai bravo B. Nah, absorpsi. Ini biasanya terjadi pengeringan tinta cetak ini terjadi pada material yang memiliki pori-pori. Contohnya kertas. Selain kertas, apalagi yang memiliki pori-pori? Karton. Selain itu, gelas ada pori-porinya kah? Gelas ada pori-porinya? Enggak. Kaleng ada pori-porinya kah? Enggak. Keramik? Enggak. Bisa jadi ada. Tekstil? Ada. Nah, umumnya terjadi pada material yang memiliki pori-pori seperti kertas, karton, sama tekstil. Karena dia punya pori-pori. Jadi kalau dilihat di bawah permukaan, kertas itu kan punya dua permukaan ya. Permukaan apa aja? Kertas itu punya dua permukaan. Permukaan apa aja? Wire side sama? Felt side. Beda wire sama felt side itu apa ya? Ayo, beda felt sama wire apa? Wire set permukaannya kasar, yang kalau felt set lebih Wire set itu biasanya lebih kasar. Kalau felt set pun lebih halus gitu. Nah, di bawah permukaan itu ada yang namanya rongga udara atau pori-pori kertas. Jadi ruangan kosong di antara tumpukan serat selulosa. Pori-pori ini yang memiliki kemampuan untuk menyerap zat cair. Jadi kalau kita taruh di kertas gitu, kemudian kita tetesin air, maka air tadi akan diserap oleh si kertas. Yang menyerap air itu siapa? Si pori-pori. Jadi cepat lambatnya penyerapan air ini tergantung dari banyak sedikitnya pori-pori. Contoh misalnya, saya punya 3 kertas nih. Ada kertas koran, kertas HVS, sama art paper. Saya taruh air di atasnya, setetes-setetes. Mana air yang diserap lebih cepat? Di koran, HVS, atau art paper? Saya punya 3 kertas. Kertas koran, kertas HVS, sama art paper. Ketiga kertas ini saya taruh di atasnya setetes air. Mana air yang diserap lebih cepat? Koran.
Habis koran? HVS. HVS. Yang paling lambat penyerapannya siapa? Art paper. Art paper. Artinya di koran itu paling banyak pori-porinya. Baru berikutnya si HVS. Nah terakhir art paper. Kenapa art paper paling lambat? Karena dia ada tebal, Bu. coatingnya. Ada coating di atas permukaannya. Lapisan coating ini yang menghambat penyerapan. Jadi nggak langsung masuk dari permukaan, nggak langsung masuk ke pori-pori, coatingnya dulu. Kan gitu. Jadi makin cepat lambatnya penyerapan air, ya kalau ditetesin air tadi ya tergantung dari banyak sedikitnya pori-pori. Termasuk kalau kita mencetak. Dari ketiga kertas tadi, yang pengeringannya lebih cepat siapa? Yang pori-porinya lebih banyak. Siapa? Ya koran. Baru HVS, terakhir art paper. Kalau kita cetak, alihkan tinta cetak di atasnya, yang mengering lebih cepat ya kertas koran. Jadi pengeringan dengan cara penyerapan ini tergantung dari banyak sedikitnya pori-pori atau rongga udara yang ada di dalam tinta cetak, yang ada di bawah permukaan kertas itu. Makin banyak rongga udaranya, makin banyak pori-porinya, maka kemampuan penyerapan tintanya makin cepat. Kalau penyerapannya makin cepat kering juga tinta cetaknya. Kan begitu tuh logikanya. Ya. Benar nggak? Iya, Ibu. Iya, Bu. Jadi kalau di mana? Jadi kalau yang namanya pori-pori ini kan ruangan kosong nih. Ini kan serat selulosa nih yang bulat-bulat putih nih. Nah, yang ada di antara ruangan yang ada di antara tumpukan serat selulosa ini nih kita sebut dengan pori-pori atau rongga udara. Nah, banyak sedikitnya rongga udara pada kertas itu tergantung apa ya? Oh, kertas koran, HVS, sama art paper itu jumlah pori-porinya berbeda. Apa yang menyebabkan kertas itu berbeda-beda jumlah pori-porinya? Jenis serat sama bahan pengisinya, Ibu. Bahan pengisi. Bahan pengisi itu kan dia mengisi rongga udara ya. Kalau bahan pengisinya banyak, nah berarti kan rongga udaranya makin lama makin sedikit. Kayak kertas koran. Kertas koran itu pori-pori sedikit. Kenapa? Karena bahan pengisinya nggak ada. Kalaupun ada dikit banget itu. Kan gitu. Selain itu jadi seratnya. Itu juga berpengaruh. Selain itu apa lagi? Tadi beda HVS, koran sama art paper. Apa bedanya tuh terkait dengan pori-pori? Tadi ada art paper, ada kertas HVS, ada koran. Yang penyerapannya tinggi ya koran, art paper lama. Nah, itu salah satu faktornya di mana tuh? Yang mempengaruhi jumlah sedikitnya penyerapan tinta. Coating bukan, Bu? Ada apa, Mas? Coatingnya. Coating, benar. Terus apa lagi? Benar. Selain itu? Apa yang berpengaruh terhadap banyak sedikitnya pori-pori di proses pembuatan kertas itu? Tahap apa namanya? Wah, lupa. Tahap apa yang dalam pembuatan kertas itu yang mempengaruhi banyak sedikitnya pori-pori? Selain coating tadi ya. Apa coba? Ini tahap kunci dia juga akan mempengaruhi proses sifat
kertas yang lain, nggak cuma pori-pori juga. Tahap refining, Bu. Ini tadi siapa tuh yang jawab? Tadi siapa yang jawab? Halo? Refining. Refining itu dia akan menentukan banyak sedikitnya pori-pori. Makin lama proses refining, pori-pori kertasnya makin sedikit. Tapi kalau proses refiningnya sebentar, makin banyak itu pori-porinya. Kan gitu. Nah, selain itu apa lagi tuh yang menentukan banyak sedikitnya pori-pori atau rongga udara? Dari bahan lah. Tadi kan dari proses pembuatan, refining, coating. Kalau dari bahan, selain bahan pengisi, jenis serat, apa lagi? Bahan perekat. Bahan perekat. Kan ada yang namanya internal sizing sama external sizing. Ya kan? Nah, adanya internal sizing sama external sizing, nah itu juga akan berpengaruh terhadap jumlah pori-pori, berpengaruh terhadap penyerapan si tinta cetak. Nah, ada yang mau ditanyakan? Penyerapan tinta cetak oleh pori-pori kertas ini melalui yang namanya gaya kapilaritas. Ini pernah dibahas di fisika kemarin tuh. Pada saat pengeringan tinta cetak, kecepatan sama bahan varnis ya, bahan pengikat yang diserap oleh kertas ini ditentukan oleh besar dan jumlah pori-pori kertas. Besar kecilnya pori-pori dan banyak sedikitnya pori-pori. Makin banyak pori-porinya, maka penyerapan tinta juga semakin cepat. Kalau penyerapannya makin cepat, maka pengeringan tintanya juga makin cepat juga. Nah, mekanismenya gimana? Nah, di tinta cetak itu kan ada komponen cair ya, seperti misalnya oil atau solvent. Oil atau solvent ini yang diserap oleh pori-pori kertas. Nah, padatannya itu akan menempel pada permukaan kertas. Jadi kalau digambarin kayak gini nih. Misalnya ini kertas. Di bawah kertas itu kan tadi ada serat selulosa. Ruang di antara tumpukan serat selulosa itu kita sebut dengan pori-pori. Apabila tinta dialihkan ke permukaan material cetak, misalnya kertas yang memiliki pori-pori, ini yang nempel di atas permukaan kertas ini yang padatan. Yang padat siapa? Bahan warna. Pigmen misalnya. Pigmen itu nempel di atas si material cetak. Selanjutnya, bahan cair dari si tinta cetak yang kita sebut misalnya bahan pengikat, varnis, bisa oil atau film solvent, ini akan diserap oleh siapa? Oleh pori-pori kertas. Jadi bukan serat selulosa nyerap, tapi si rongga udara atau si pori-pori. Nah, diserapnya. Sehingga nantilah si bahan pewarna ini menempel dengan, kan udah nggak ada cairannya lagi, cairannya diserap. Dia nempel dengan baik di atas permukaan kertas. Terjadi perubahan wujud yang tadinya tinta cetak masih ada solventnya, masih ada oilnya, masih ada kandungan cair, lama-lama mengering. Tinggallah pigmen di atas material cetak, mengering dan memadat sekaligus. Terjadi perubahan wujud di situ. Nah, nanti melekatnya pigmen di atas kertas, pengaruh dari gaya adhesi. Ini mekanisme pengeringan tinta cetak pada kertas seperti itu. Jadi varnis atau bahan pengikat yang cairan tadi itu akan diserap oleh si pori-pori atau rongga udara. Kalau rongga udaranya itu banyak, ukurannya juga besar, maka si varnis tadi akan diserap dengan cepat juga. Sehingga pengeringan tinta cetaknya jadi lebih cepat juga. Tinggal nanti yang nempel di atas permukaan kertas ya si
pigmen atau bahan pewarna. Telah terjadi perubahan wujud di situ gitu. Dari padatan yang ada cairannya, nah, cairannya itu diserap oleh pori-pori, sudah tinggal padatan sampai dia mengeras, kering kita bilang. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait pengeringan dengan cara penyerapan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Saya lanjutin. Nah, ini mekanisme. Ada yang bisa gambari, bisa ceritakan, menguraikan gambar ini nih? Bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin? Mungkin bisa saya coba, Bu. Coba silakan. Jadi yang pertama itu gambar yang di atas. Nah, itu kan ada tunjukin kan ada pigmen, ink vehicle, paper fiber, capillary, poros. Nah, jadi nanti dalam proses. Ini kertas apa nih? Coated atau uncoated? Oh, ini kertas uncoated. Uncoated. Oke, terus lanjutin. Jadi menuju ke gambar 2-nya itu, ink vehicle-nya itu akan menyerap masuk ke dalam pori-pori dari kertasnya. Lalu pigmen yang berada dalam tinta itu akan tetap berada di atas kertas, tidak ikut masuk pori-pori. Terjadi itu, apa lagi, Mas? Udah, Bu, itu. Oh, gitu. Benar. Ini kan yang hitam-hitam ini pigmen ya. Nah, ini bahan pengikatnya nih. Nah, yang mengikat pigmen, bahan aditif, dan lain sebagainya. Ini serat ya. Nah, ini pori-pori kertas. Pori-pori ini. Pori-pori ini yang akan menyerap si tinta cetak. Ya, tadi sama seperti yang sudah saya jelasin. Apabila tinta ini dialihkan ke permukaan kertas, maka nanti pigmen itu nempel di atas permukaan kertas. Tinggal bahan pengikatnya ini yang akan diserap oleh si pori-pori. Bukan serat selulosa ya, tapi pori-pori. Dengan gaya apa namanya tadi? Penyerapannya? Kapilaritas. Dengan gaya kapilaritas. Nah, ini mekanisme terjadi pemisahan antara padatan, tintanya mengeras, sama cairan nanti. Jadi perubahan wujud di situ. Tapi identitas dasar dari si tinta cetaknya nggak cuma wujudnya aja. Yang tadi ada cairannya, kemudian jadi kering, mereduksi cairan. Dalam tahap pengeringan dengan cara penyerapan ini tidak butuh bantuan dari luar. Hanya tergantung dari banyak sedikitnya pori-pori. Kan nggak butuh oksigen di sini, tidak butuh aditif seperti dryer di sini. Hanya tergantung dari si pori-pori. Pori-porinya banyak, penyerapannya banyak, tintanya cepat kering. Tapi kalau pori-porinya sedikit, ya penyerapannya kecil juga lah. Akibatnya pengeringan tintanya jadi lambat. Kan gitu. Secara teknis. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait pengeringan dengan cara penyerapan? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan dengan cara penguapan. Tak ada? Baiklah. Ayo bentar. Ini yang coated-nya. Lupa. Bisa jelasin ini mekanisme pengeringan tinta cetak di atas permukaan kertas. Kalau yang ini uncoated tadi, yang ini coated. Bisa jelasin? Kalau yang buat coated paper?
Valerie, coba Mbak, jelasin Mbak. Kan di tahap pertama itu ada pigment sama infacial. Nah, dari kan sama kayak tadi yang coated. Jadi kalau di sini pigmentnya itu nggak masuk ke dalam pori-porinya. Nah, terus tapi invasicalnya itu masuk ke dalam pori-pori. Oh, gitu. Oke. Ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Atau ada yang mau jelaskan? Bantu menambahkan, menjelaskan. Dimas, coba jelasin Mas. Dim? Ayo, ada yang mau jelasin? Mau bantu menjelaskan ini gambar ini maksudnya gimana ya? Mekanismenya. Ibu izin jelasin. Kamu sama Mbak Cynthia? Saya Lizzy, Ibu. Ya benar. Siapa Mbak? Oh iya. Oke. Malah. Sebentar. Saya buka lagi. Iya Mbak, silakan Mbak. Respon dari. Silakan Mbak. Jadi kan nanti ada pigment sama varnisnya Bu ya. Di atasnya juga kalau kertas coating itu ada coatingnya. Bahan varnisnya itu bakal masuk ke di celah-celah poros yang ada di coatingnya itu, karena di coating itu juga ada pori-porinya meskipun nggak semuanya ya rapat banget gitu, tapi tetap masih bisa pakai gaya kapilaritas buat seperti setelahnya bakal langsung diserap sama pori-pori kertas setelah melewati si lapisan coating itu. Jadi nanti pigment akan tertinggal di atas lapisan coating. Masuk ke pori-pori kertas nggak Mbak? Iya, masuk Ibu. Oke. Sebenarnya sih nggak nyampe pori-pori kertas, Mbak. Kan udah di coating ya itu. Karena diserap oleh si coatingnya. Gitu. Enggak? Kan kalau lihat dari gambar, ini kan pori-pori kan di sini nih. Nih. Couple pores in base stock. Di sini kan pori-pori di sini nih. Nah, yang di atas ini kan coating nih. Coating nih. Coating ini punya pori ada. Tapi kan agak sulit ya. Beda dengan kalau penyerapan dengan cara langsung di pori-pori kertas. Rongga udara ini kan besar ukurannya nih. Gede-gede nih ukurannya nih. Maka langsung diserap. Tapi kalau di sini, nah pori-porinya itu kecil gitu. Sehingga penyerapannya juga lama. Ini yang berarti ya. Tadi kan salah satu faktor yang mempengaruhinya kan besar kecilnya, banyak sedikitnya pori-pori. Nah ini pori-porinya kecil gitu, beda dengan kertas yang besar ukurannya terus banyak pula. Kalau ini pori-porinya kecil, sehingga ya penyerapan tintanya jadi lama. Karena penyerapannya lama ya pengeringan tintanya juga jadi lama. Jadi tidak langsung diserap oleh pori-pori kertas, tapi pori-pori si coating ya. Jadi ada perbedaan antara uncoated sama coated paper. Makanya dia lama pengeringan di coated paper dengan cara penyerapan. Seperti itu penjelasannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya masuk ke tahap yang ke pengeringan yang kedua dengan cara penguapan. Tapi sebelumnya ada di slide ke-7. Jika daya serap material itu lemah, maka pengeringan tintanya kan jadi lama tuh.
kemungkinan terjadi penularan cetakan atau terjadi set-off. Biasanya pengeringan dengan cara penyerapan ini kalau kita cetak di atas kertas, misalnya kayak koran, maja, termasuk kemasan. Nah, itu dengan cara, kalau dia pakai kertas atau karton ya pasti ada pori-porinya ya. Biasanya pakai dengan cara penyerapan. Oke. Next. Yang kedua dengan cara evaporasi. Kalau tadi penyerapan absorpsi, nah ini penguapan evaporasi. Biasanya pengeringan dengan cara evaporasi ini dilakukan pada tinta cetak yang digunakan tinta cetak fotografur, flexografi, tinta sablon, sama heat set. Jadi kita menguapkan si solvent yang ada pada tinta cetak. Kalau solventnya menguap, sehingga nanti tinggallah si pigmen menempel di atas permukaan material cetak. Mekanisme seperti itu. Nah, biasanya digunakan pada material yang kebalikan dari absorpsi. Kalau dari absorpsi kan yang memiliki pori-pori itu. Nah, ini kebalikannya. Kalau evaporasi itu pada material cetak yang tidak memiliki pori-pori. Kayak plastik, logam, kaleng, gelas, dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu, karena tidak ada pori-pori, maka tinta cetaknya mengeringnya harus dengan cara penguapan. Berarti kalau begitu persyaratan untuk tinta cetaknya harus mengandung solvent yang mudah menguap. Berarti solvent yang mudah menguap, titik didih atau titik lelehnya tinggi atau rendah? Rendah. Rendah. Jadi syaratnya itu. Solvent pada tinta cetak harus memiliki titik didih yang rendah. Supaya apa? Supaya dia mudah menguap. Nah, selain itu juga kecepatan menguap si solventnya tadi harus disesuaikan dengan kecepatan mesin cetaknya. Yang jelas harus cepat menguap lah. Berarti tinta cetaknya kalau mengandung solvent, dia oil based ink atau solvent based nih? Liquid ink atau paste ink nih? Kalau evaporasi, liquid ink. Ada solvent di situ. Solvent di situ fungsinya buat apa di dalam tinta cetak? Kalau oil ada yang satu berbasis minyak, yang satu berbasis oil. Oil di sini berfungsi untuk apa? Lalu solvent itu gunanya buat apa ya? Di dalam pembuatan tinta cetak? Mempercepat pengeringan, Bu. Mempercepat pengeringan. Untuk apa lagi? Benar? Mengatur viskositas tinta. Mengatur viskositas. Buat apa lagi? Melarutkan bahan pewarna dan resin. Nah, melarutkan si resin. Resin sama solvent ini fungsinya sebagai apa sih? Resin sama solvent, resin dengan oil fungsinya sebagai Bahan pengikat. Bahan pengikat. Yang mengikat bahan pewarna, yang mengikat bahan aditif, yang mengikat bahan pewarna di atas material cetak yang tadi Masnya bilang. Si solvent ini fungsinya melarutkan si resin, mempengaruhi viskositas, merekatkan resin dan bahan pewarna di atas material cetak. Penting. Makanya syarat untuk digunakan sebagai pelarut untuk tinta cetak harus mudah menguap. Apalagi persyaratan selanjutnya sebagai solvent untuk pembuatan tinta cetak, selain harus mampu melarutkan resin, aman, kemudian tidak beracun, apalagi syarat solvent yang digunakan untuk tinta cetak, apalagi lalu ya buat ujian kemarin dapat membasahi bahan pewarna dengan baik. Apalagi memiliki titik didih yang rendah, Ibu. Nah, memiliki titik didih yang rendah. Nah, itu ada beberapa faktor
faktor prasyarat yang harus dipenuhi. Jadi nggak semua solvent digunakan dalam pembuatan tinta. Cuma solvent tertentu. Dia harus memiliki titik didih yang rendah, aman dan tidak berat, harus mampu melarutkan resin, harus mampu mengikat si resin dan bahan pewarna dengan baik, kan begitu. Itu banyak syaratnya itu. Yang jelas harus tepat menguap. Jadi aplikasinya kalau tadi kita gambarin kayak kertas itu ada pori-pori, ini gambarnya kayak gini nih mekanismenya. Misalnya ini plastik, PET. Kemudian tinta cetak warna magenta dialihkan ke permukaan si PET tadi. PET ini tidak memiliki pori-pori, jadi tinta cetaknya kan ada yang padat, kayak si pigmen sama si resin. Ada lagi yang cair. Yang cairnya kalau rotografer siapa namanya tadi? Yang berfungsi sebagai cairan pada tinta rotografer? Solvent. Jadi tinta warna magenta nih. Ada padatannya, ada pigmen, ada resin, ada solventnya tadi. Pada saat tinta dialihkan, bahan pewarnanya nempel nih di atas material cetak nih. Nah, solventnya mengering dengan cara penguapan. Nah, solvent ini menguap. Makin cepat solventnya menguap, makin cepat kering si tinta cetaknya. Terjadi pengerasan tinta cetak, terjadi perubahan wujudnya. Tadi ada cairannya menguap, tinggal padatannya si pigmen tadi. Melekatnya pigmen di atas si PET ini diikat oleh siapa? Oleh si resin. Dengan gaya adhesi ini si pigmen tadi, si pigmen magenta tadi terikat oleh si PET ini melalui gaya adhesi. Yang menentukan besar kecilnya adhesi siapa? Si resin. Resin pada si tinta cetak. Seperti itu. Jadi makin cepat pelarutnya menguap, titik didihnya makin rendah, makin cepat tintanya kering. Tapi itu tadi resikonya karena titik didihnya rendah, dia cepat menguap, dia mudah terbakar. Resikonya seperti itu. Berarti kalau begitu di pabrik kalau kita cetak di misalnya rotografer, itu supaya uapnya keluar dengan cepat, tidak mengumpul di pabrik gitu. Itu gasnya itu yang menguap tadi lewat jendela ya. Jadi jendela itu dibuka lebar-lebar, pintunya terbuka lebar ya, supaya tidak berkumpul di pabrik itu. Kalau berkumpul terlalu banyak, membahayakan kesehatan si operator dan mudah terbakar. Risikonya seperti itu. Kenapa? Karena titik didihnya rendah banget gitu. Resikonya kalau titiknya didihnya rendah, dia gampang banget terbakar. Flammable istilahnya. Nah, supaya uap dari solventnya tidak berkumpul di titik tersebut, di bagian tersebut, nah harus cepat keluar ya, keluar ruangan. Makanya biasa pabriknya itu pintunya terbuka lebar-lebar, jendelanya juga terbuka lebar-lebar. Seperti itu. Supaya tidak resiko terjadinya kebakaran bisa dikurangi lah gitu. Jadi apapun yang bisa memicu proses terjadinya kebakaran direduksi lah gitu. Karena khawatir bisa pencetus ya, gampang banget karena dia ada solvent yang udah menguap gitu sih. Seperti misalnya handphone, radiasi panas handphone yang bisa memicu terjadinya kebakaran ya harus diminimalisasi. Nah, biasanya dilarang itu menggunakan handphone pada saat bekerja ya. Termasuk kalau misalnya ada kunjungan, nah, tidak diperkenankan itu membawa handphone-nya bisa dikumpulkan di satu tempat. Kan dikhawatirkan timbulnya kebakaran ya, fire ya, pada saat proses itu. Karena solventnya gampang banget menguap, bisa menimbulkan kebakaran dengan cepat ya. Seperti itu penjelasan. Ada yang mau ditanyakan? Terkait
Pengeringan dengan cara penyerapan, dengan cara penguapan. Berarti apa bedanya pengeringan dengan cara penyerapan dan dengan cara penguapan? Kesimpulan apa bedanya? Kalau dari bahan cetaknya biasanya pengeringan dengan cara penyerapan itu kapan digunakan? Dari aspek material. Kalau yang penyerapan dia ada pori-porinya. Kalau yang dengan cara penguapan? Dia solvenium yang mudah menguap. Material cetaknya punya pori-pori nggak gitu? Enggak. Nah, kan tadi aspek ya. Kalau penyerapan berarti material cetaknya biasanya harus memiliki pori-pori. Kalau dengan cara penguapan kebalikannya, materialnya nggak memiliki pori-pori. Kalau dari teknik cetaknya, kalau pengeringan dengan cara penyerapan, kapan tuh dipakai? Teknik cetak apa yang pakai dengan cara penyerapan? Cetak offset. Offset. Kalau penguapan? Fotografi, sablon, headset. Oke. Kalau pengeringan dengan cara penyerapan tergantung apa? Tergantung banyak sedikitnya pori-pori. Tergantung banyak sedikitnya. Kalau pengeringan dengan cara penguapan tergantung dari solvennya. Tintanya tidak menguap. Dari apanya solven tuh? Titik didih. Titik didih solvennya. Titik didih solvennya harus rendah supaya tintanya cepat menguap. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terkait materi barusan? Oh iya, sebentar lagi, kan berapa minggu lagi nih, berapa kali pertemuan lagi, saya kan mau ada presentasi nih buat tugas kamu. Tolong aja cari jurnal yang terkait dengan tinta cetak. Apapun terkait tinta, tapi jurnalnya harus bahasa Inggris ya. Nggak boleh jurnal bahasa Indonesia. Untuk bahan presentasi kamu. Karena di 2 minggu terakhir sebelum UAS, saya mau bahas, kamu harus presentasi. Nilai presentasinya mau saya ambil. Cari jurnal yang bagus. Nilai kamu tergantung, selain nilai presentasi, tergantung juga dari jurnal yang kamu pilih. Cari jurnal yang bagus untuk materi presentasi kamu. Oke? Disiapin. Kalau udah ada pilih 1 atau 2 aja, pilih 2 lah, kasih ke saya. Layak nggak sih kamu presentasiin? Kalau menurut saya layak, silakan dilanjutkan. Cari materi, dicari bahan untuk bahan presentasinya. Tapi kalau nggak layak, kamu harus cari gantinya tuh. Kalau saya bilang, jangan dipresentasiin jurnal yang ini, ya kamu cari lagi. Ya? Oke. Sendiri-sendiri, Bu. Berdua. Gak usah banyak-banyak, berdua aja. Ya. Kalau kelompok rame-rame, ntar yang kerja cuma 1 atau 2 orang lah. Repot tuh. Berdua aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Kalau tidak ada, saya mau tutup dulu kuliah kita hari ini. Kita lanjutin insya Allah minggu depan. Sehat-sehat semuanya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Absennya Mbak sebentar. Saya buka yang B dulu.
Saung? Bu? Hadir, Bu. Yang C. Saya harus majuin jamnya karena jam 1 saya harus ke kampus ada rapat. Jadi yang C kelasnya harus saya gabung. Kalau enggak, cari waktu kuliahnya lagi repot loh. Oke. Tegar. Mas Tegar ada? Hadir, Bu. Jauh hari ya. Adimas Renaldi Setiono nggak ada. Oke. Rian Rahman nggak ada. Muhammad Rifai Hadir, Bu. oke. Akbar Fikri Hadir, Bu. Aulia Amri Aulia Itu hadir, Bu. Dia mic-nya emang rusak. oke. Sakirina nggak ada. Sayyid Helmi Hadir, Bu. Rinda Ayu Hadir, Bu. Dimas Priyo Keisha Permata Mas Hadir, Bu. oke. Valerie Safa Hadir, Bu. tadi Keisha hadir, Bu. iya. Muhammad Rafli Hadir, Bu. Muhammad Hilmi nggak ada. Abdillah Hadir, Bu. Muhammad Rizky tadi. Dinda Hadir, Bu. Hairanisa Hadir, Bu. Nurlita Kaila Putri Hadir, Bu. Anneke Cesar Buka hadir. Afsya Hadir, Bu. oke. Bu, maaf Rian tadi udah dipanggil, Bu. Siapa? Rian, Bu. Rian Saha Ya, Rian Rahman. Siapa lagi? Nur Rahma bentar. Hadir, Bu. Kamu kemana tadi? Saya panggil Gak dengar, Bu. Rian Rahman. Kok namamu nggak ada? Gak ada, Mas. Kamu A, B, C. 2C, Bu. Dah. Rian Rahman. Ya. Oke, makasih, Bu. Oke, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Saya live dulu.